Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Rizky Salahuddin. Yang kedua, Yusli Mahayan. Yang ketiga, Siti Samsiah. Dan kami akan mempresentasikan hasil mata kuliah PSI. Materi kami yaitu Islam di Afrika Utara, Dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamalik. Sejarah munculnya Islam di Afrika Utara. Pada abad ke-19, sejarah masyarakat Afrika Utara berlangsung dalam 2 motif, yaitu 1. Pembentuk negara, nomor 2. Islamisasi. Masyarakat Barbar terbagi menjadi 2. 1. Barbar bermukiman yang awalnya bertahan sebagai penganut Kristen. Yang kedua, Barbar nomadik yang mendaftarkan diri sebagai pasukan bersenjata Arab dan membantu warga menyebarkan Islam Aljazair, Maroko, dan Spanyol. Pada abad ke-13, sejarah wilayah ini sejalan dengan periode kekhilafahan dalam sejarah perkembangan Timur Tengah dan merupakan tipe peradaban Islam Timur Tengah. Abad ke-16, sebagian besar wilayah Afrika Utara, kecuali Maroko, jatuh ke tangan dinasti Utsmani. Abad ke-18 dan ke-19, beberapa masyarakat dihancurkan oleh kompetisi ekonomi bangsa Eropa dan akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan pemerintah kolonial. Abad ke-8, mazhab Maliki berkembang pesat di seluruh penjuru Afrika Utara sebagai 1. Administrasi hukum, 2. Pendidikan, 3. Legitimasi. 2 abad kemudian, Sufisme juga menjadi basis perorganisasian warga pedalaman di Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Perkembangan peradaban Islam di Afrika Utara. 1. Politik dan pemerintahan, 2. Ekonomi, 3. Sosial, budaya, dan agama, 4. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan arsitektur. Perkembangan peradaban Islam di Afrika Utara. 1. Politik dan pemerintahan. Dinasti Al-Murawiyah atau Al-Murabitun pada 448 sampai 541 Hijriah atau 1056 sampai 1147 Masehi. Terdapat di Afrika Utara dan Spanyol. Ia telah memprakarsai peradaban Islam di Afrika Utara. Ia menyokong kemenangan Islam Sunni dan mazhab Maliki dalam persaingan dengan Syafi'i dan Khawarij. Yang kedua, migrasi Muslim Andalusia membentuk para pujangga, penulis, ilmuwan, dan tentara mendapat dukungan rezim Hafsiyah. Sebagian mereka memasuki dinas militer. Wilayah pedesaan menghasilkan buah, 1. Zaitun, 2. Anggur, dan 3. biji-bijian. Wilayah perkotaan menghasilkan industri tekstil dan keramik. Produk utama arus perdagangan Afrika Utara dengan Sudan, budak, dan emas. Aljazair kaya minyak bumi antara lain 1. Hasir Mel, 2. Hasimesaut, 3. El Jeleh, 4. Berga. Abad ke-18, perekonomian masyarakat Tunisia dijalankan dalam cara tradisional. Ia mampu mengekspor daging, wol, minyak, zaitun, kulit jangat, lilin, kurma, dan roti. Pada abad 15, perekonomian Maroko dihancurkan Portugis. Ia merebut pesisir Maroko. Portugis bergerak ke sepanjang wilayah pesisir Afrika untuk membuka hubungan dagang dengan Afrika Sudan.
3. Sosial, budaya, dan agama. Awalnya, Owairawan dan Tunisia merupakan pusat pengajaran mazhab Maliki. Pada abad ke-12, Abu Matian al-Andalusi membawa bentuk Sufisme Spanyol ke Afrika Utara. Selanjutnya, Sufis memperkuat posisi di Afrika Utara. Semua rezim mengakui ulama Sufi dan Sufi sebagai pemangku legitimasi Islam dan perantara dalam menjalankan pemerintahan atas warganya. Di Aljazair, beberapa guru Sufi mengumpulkan pengikut. Mereka memiliki tanah luas dari hadiah penguasa lokal yang mereka angkat. Para Sufi menjadi tuan tanah, ahli ilmu, dan pembimbing spiritual sebagian petani kecil. Sejak saat itu, struktur politik Aljazair didasarkan kesukuan atau keturunan. Komunitas pemimpin Sufi dan beberapa rezim negara, sementara penyebaran Sufisme di pedalaman memberikan Aljazair identitas Islam. Perkembangan peradaban Islam di Afrika Utara. Yang keempat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan arsitektur. Maliki merupakan pelajar. 1. Tata bahasa, 2. Teologi, 3. Matematika, 4. Astronomi, dan 5. Kedokteran. Ibnu At-Taban adalah pelajar. 1. Hukum, 2. Filologi, 3. Tata bahasa, 4. Matematika, 5. Astronomi, 6. Kedokteran, 7. Penafsir mimpi. Al-Qoabisi adalah seorang teolog yang memusatkan perhatian pada satu hadis. Yang kedua, mistisisme. Banyak bangunan masjid dan lembaga pendidikan tinggi. 1. Masjid Zaituna, 2. Masjid Owairawan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami sekelompok. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.